Pemirsa, kasus dugaan malapraktik klinik kecantikan Ria Beauty menjadi peringatan bagi publik untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih perawatan kecantikan. Lalu apa saja yang bisa kita kritisi dari kasus Ria Beauty dan apa yang perlu diperhatikan saat ingin melakukan perawatan kecantikan? Kita akan membahasnya bersama dokter spesialis bedah plastik Dr. Tompi. Selamat siang Mas Tompi. Selamat siang. Ya Mas Tompi, salah satu fakta yang mungkin membuat kita semua kaget terkait dengan kasus Ria Beauty ini ternyata latar belakangnya bukan dokter, tapi bisa beroperasi dengan sebutan klinik kecantikan atau juga disebut dengan kata dokter. Apakah sebetulnya semudah itu untuk bisa mendapatkan izin praktik, cukup dengan kursus? Sebenarnya ya kita kagetnya agak telat. Ya, kalau dilihat-lihat yang bersangkutan itu praktek udah cukup lama loh, udah bertahun-tahun dan baru ketangkep sekarang. Jadi ini menjadi PR besar buat institusi terkait ngapain aja selama ini. Ya, jadi kalau masalah izin ya udah pasti dia nggak ada izinnya tuh. Ya udah pasti nggak ada izinnya. Ataupun kalau dia ngurus izin pasti udah ada permainan di under table lah. Saya nggak tahu ya. Kalau memang sampai izinnya ada terus diusut tuh siapa yang ngeluarin. Kenapa nggak ada background checking dan lain-lain. Tapi yang pasti ini adalah masalah yang sebenarnya sudah berlarut-larut dan ada semacam pembiaran gitu. Mungkin karena lebih banyak hal lebih krusial yang buat diurusin, tapi ini menjadi penting. Menurut saya, case ini bagus sekali untuk membuka kesadaran kita terhadap bagaimana selayaknya pelayanan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan estetika ini diatur dan dikontrol. Ya. Permasalahan sekarang ya ini udah jelas nih. Bukan dokter, nggak ada background dokter yang legal ya melakukan praktek kedokteran. Ini udah pasti salah. Nah, tapi masih banyak juga sekarang di sekitar kita nih, bukan dokter umum melakukan operasi, itu juga salah. Ya, itu juga harus ditertibkan segera gitu. Dokter umum sekarang banyak praktek di hotel-hotel, mendatangi rumah, itu juga sesuatu yang harus diberesin. Juga termasuk banyaknya sekarang dokter-dokter Korea atau dokter-dokter dari negara tetangga yang pura-pura bertamu ke negara Indonesia terima pelayanan di hotel. Itu sering di Fairmont Hotel, itu sering. Ya beberapa hotel-hotel yang lain juga sering. Ya. Jadi mereka bekerja sama dengan orang-orang lokal, orang-orang kita ya, ibu-ibu yang mungkin pernah menjadi pasiennya mereka, bikin konsultasi gratis atau konsultasi berbayar di hotel yang udah di-book. Nah ini juga sesuatu yang harus ditertibkan gitu. Jadi ini PR besar buat ya dinas terkait, dinas kesehatan ya, di bawah Kemenkes yang sekarang, kemudian juga melibatkan kepolisian dan imigrasi pastinya. Jadi baguslah ada case-nya Ria Beauty ini membuka kita untuk lebih tertib dan lebih taat aturan. Mas Tompi, tapi kalau ada sertifikat kursus, ini bisa jadikan modal untuk tetap melakukan praktik estetika? Ini juga salah satu yang gila sih. Ini juga salah satu yang sekarang tuh di Instagram banyak banget. Banyak banget yang bikin kursus, yang ikut itu malah ada yang bukan dokter, ada ibu rumah tangga. Nah ini termasuk yang harus ditertibkan gitu. Nah saya rasa ya salah satu jalan keluarnya Pak Budi Gunawan, Budi Gunadi, Budi Gunadi Sadikin, Menkes. Pak Budi Gunadi Sadikin, sorry, jadi tukar-tukar sama Budi Gunawan. Pak Budi dalam hal ini sebagai Menkes, saya rasa harus segera punya action cepat untuk membuat suatu gugus gitu yang mengawasi media sosial deh. Jadi saya sudah pernah sampaikan ke beliau gitu, penting buat ada satu badan pengawasan gitu. Nah ini harus di bawah Kemenkes. Nah nanti bersama-sama dengan kepolisian atau imigrasi kalau memang melibatkan orang asing ya untuk segera ditertibkan gitu. Termasuk pelayanan pembuatan lembaga pendidikan, pelatihan dan lain-lain. Karena sebenarnya kalau secara regulasi udah benar. Kalau regulasi semua udah benar kok. Nggak boleh yang bukan dokter, harus ada lembaganya juga harus terdaftar, jelas akreditasinya. Itu semua udah jelas. Tapi pelaksanaannya siapa yang mantau gitu loh. Siapa yang mengawasi pelaksanaannya? Gitu. Ini udah kejadian dari lama kok, dari zaman ID masih aktif sampai sekarang. Kita juga kalau ngelaporin ke ID, maaf nih. Ya kalau kita laporin, saya pernah beberapa kali ngelaporkan ini gimana nih? Ya, katanya bukan wewenang mereka gitu. Jadi kita juga bingung harus ngelaporin ini kemana dong. Nah jadi harus ada satu kanal yang disiapkan ya untuk membantu pengawasan ini yang terjadi di masyarakat.
Ya, Mas Topi, sekarang kita bicara soal treatmentnya yang juga viral di media sosial, derma roller. Ini sebetulnya suatu treatment yang wajar dan sebetulnya aman tidak kalau dilakukan di klinik yang berizin? Gini, sebenarnya derma roller itu bukan sesuatu yang baru dan sudah lazim dikerjakan oleh dokter-dokter kulit atau dokter-dokter GP estetik yang memang sudah ngelewatin kursus untuk mengerjakan prosedur ini. Nah, kesannya gampang. Jadi banyak prosedur-prosedur yang berhubungan dengan estetik, perawatan kulit apalagi ya, yang sebenarnya orang awam ngelihat sekali dua kali, ini bisa nih. Ilmu tukangnya dia bisa pelajarin dengan cepat. Tetapi yang mereka tidak pelajari adalah patofisiologinya. Bagaimana bila terjadi komplikasi, apa yang dia awasin supaya jangan sampai terjadi komplikasi itu kan. Nah, itu kan dipelajari, dapatnya di mana? Pada saat mereka kuliah 6 tahun di kedokteran. Plus beberapa tahun kemudian kalau memang ngambil program spesialis. Jadi memang nggak boleh ya secara regulasi buat patient safety tidak boleh layaknya yang bukan dokter mengerjakan pekerjaan ini. Even perawat pun nggak boleh. Ya sekarang banyak tuh, ada beberapa perawat buka praktek-praktek diam-diam ya, ada yang datang ke rumah, ada yang di hotel, ada yang nanti pasien dari klinik dia bawa sendiri, dia kerja sendiri di rumah karena dia ngelihat ini cuma gini dong gue bisa. Padahal mereka ilmunya nggak nyampe ke penanganan komplikasi gitu. Jadi emang selayaknya tidak boleh dikerjakan, namun prosedur itu sendiri adalah prosedur yang legal secara prosedurnya ya. Legal secara prosedurnya dan ada apa namanya? Background keilmuannya gitu, jelas gitu. Nah, tapi hati-hati kalau pekerjaannya menyebabkan kedalaman wajah pasien jadi berdarah begitu, Mas Tompi. Prosedurnya memang Iya, karena kan iya betul, karena memang derma roller itu kan pada dasarnya dia kan ada kayak dia ada alat semacam alat yang memang digerakkan di atas kulit ya. Dia prinsipnya seperti membuat perlukaan tipis sekali ya, yang nantinya diharapkan akan merangsang proses rejuvenasi gitu. Cuma memang karena dia ada sebagian dari dermis yang ikut keangkat ya pasti akan berdarah gitu. Cuma memang kalau saya lihat Instagramnya yang bersangkutan ini memang terlalu berani ya, terlalu berlebihan dan banyak case-case yang saya lihat tidak pada indikasinya gitu. Baik. Tapi ada juga testimoni yang menyebutkan atau menunjukkan bahwa apa yang dipraktikkan oleh RA ini ternyata berhasil atau memberikan efek yang glowing begitu untuk muka yang sebelumnya bopeng-bopeng. Ya ditanya aja itu ini yang bisa ngomong satu. Bagaimana Mas Tompi? Apakah endorse yang pertama? Zaman sekarang zaman endorse ya. Zaman sekarang nggak usah kita bicara tentang case beginilah. Tentang skincare yang misalnya katakanlah skincare yang super murah sekarang harga 15.000 tapi yang pakai artis top, apa benar artis top itu pakai kan gitu kan. Gitu mungkin nggak kira-kira dia pakai barang 15.000 di mukanya? Kayak rasanya nggak mungkin. Ya dia pakai buat iklan doang. Nah sama dengan yang buat testimoni, apakah iya? Yang pertama dipertanyakan keabsahan testimoninya. Apakah dia endorse, apakah dia dibayar untuk itu kita nggak tahu ya. Terus kalau prosedurnya kebetulan dikerjakan pada case yang tepat, mungkin saja hasilnya oke. Bukan nggak mungkin ya, kebetulan. Tapi lihat dong dari 1.000 case yang dia kerjain berapa yang oke, berapa yang nggak oke. Namun terlepas dari oke nggak oke, selama yang mengerjakan tidak sesuai dengan kebidangannya tetap salah. Misal ya, saya dokter bedah plastik ya, terus tiba-tiba saya buka menerima pelayanan seksiosesa. Secara teknik operasi bisa saya pelajarin, saya bisa aja kerjain, tapi itu bukan kompetensi saya gitu. Nggak boleh saya ngerjakan SC. Ya bukan bidang saya itu. Gitu. Saya cuma belajar, saya bisa pelajarin buka perut sampai buka uterus sampai ngeluarin bayinya saya bisa pelajarin gitu. Karena kita ngerjain prosedur yang mirip-mirip demikian dengan teknik operasi yang lain gitu. Bisa saya aplikasikan tapi bukan bidang saya. Nah, itu kenapa kalau ini joke saya ke pasien ya. Beli cendol cari tukang cendol. Kalau mau gali kubur cari tukang gali kubur. Kalau mau beli kain, cari tukang kain. Kira-kira gitu. Jangan beli cendol sama tukang kain atau tukang gali kubur. Walaupun dia bisa aja bikin cendolnya, tapi mungkin rasanya akan bau tanah. Iya, Mas Tompi, susah nggak sih untuk publik mencari tahu latar belakang dari yang disebut dokter atau yang melakukan sebuah praktik, terutama untuk bidang estetika? Enggak. Anda percaya nggak? Saya yakin ya, itu korban-korbannya sebagian besar tahu kok dia bukan dokter. Ya, kenapa mereka ke sana? Murah.
mudah Kalau tergiur dari ya. banyak case yang pernah datang ke saya yang akhirnya pada case-case komplikasi yang pernah datang ke saya ke klinik Beautiful, ya itu mulai dari korban suntik silikon penis, suntik silikon payudara, ya termasuk korban-korban perawatan kulit ilegal begini. Sekarang banyak korban mata yang ketarik sampai ke bawah begini nih. Yang ngerjain banyak dokter umum sekarang praktek, mereka jadiin bahan praktek. Jadi begini matanya, jadi ketarik ektropion. Itu juga banyak yang beberapa bulan terakhir datang. Nah, saya tanya sama mereka, kenapa ibu mau gitu? Habis murah dok. Terus saya lihat di Instagram kok hasilnya bagus-bagus gitu. Nah itu fotonya foto diedit, kadang-kadang fotonya juga foto colongan dari case orang lain gitu. Nah terus yang pasti ya ini dua-duanya ada faktor kelirunya yang si penyelenggara pemberi layanan udah pasti salah karena melakukan tindakan di luar kompetensinya, ya. Si korban, si pasien dalam hal ini udah tahu masih mau gitu. Oke. Oke, terakhir Mas Tompi, jadi penegasan apa saja modus yang harus diwaspadai dari sebuah malapraktik klinik kecantikan? Ya, saya rasa yang pertama ya kita berangkat dari ini dulu ya. Tidak ada dokter yang sempurna. Dokter itu bukan Tuhan gitu. Pasien saya ada yang happy dengan hasil kerjaan saya, ada yang tidak happy dengan hasil kerjaan saya. Gitu juga dengan semua dokter-dokter estetik yang lain. Tapi yang kita bisa upayakan adalah memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Komunikasi yang coba kita jaga yang sepantas-pantasnya gitu. Nah, dalam hal ini pasien sendiri pun melakukan PR-nya. Cari tahu siapa yang ngerjain. Cari tahu kliniknya pantas nggak, misalnya ngelihat klinik di ruko kok kayaknya nggak pantas kayak klinik, karena rata-rata mereka punya stance itu kok tempatnya tuh aneh banget dok, cuma kayak ruang kecil, jorok, udah gitu mereka ngerjain saya sambil makan, udah gitu habis megang makanan, megang alat ya gitu-gitu, udah tahu ya jangan diterusin gitu. Jadi selalu cari tahu siapa yang ngerjain, di mana kliniknya, dan sebenarnya klinik itu bisa di browsing kok, legal atau nggak legal. Kita bisa ngecek ke ke Dirjen, ke Dinkes ya, Dinkes terkait gitu di daerah situ. Itu terdaftar gitu. Jadi kalau memang nggak terdaftar, nggak jelas siapa, jangan tertipu dengan ambigunya sosmed saat ini gitu. Sosmed saat ini memang membuat kita, aduh apalagi kalau ngeliat sosmed di Instagram yang konten-konten dari China ya, itu foto pre-op sama foto post-opnya dia pakai filter TikTok yang nggak usah dioperasi juga udah cakep aja gitu. Jadi hati-hati. Nah di sini kita perlu second opinion. Konsultasi ke saya, oh jangan langsung mau tindakan, cari lagi 3-4 dokter lain, cari, bandingkan. Oh setelah itu baru putuskan mau kemana, mau ke dokter A, dokter B, dokter C, dokter D gitu, kira-kira gitu. Ya jadi selalu ada ruang buat check and recheck. Oke, jangan mudah tergiur dengan adanya cerita-cerita keberhasilan begitu ya di media sosial. Yes, satu apalagi kalau udah promo murah dan sebagainya, hati-hati bang. Oke, terima kasih Mas Tompi sudah menegaskan pada kita semua apa yang menjadi pelajaran dari adanya kasus Ria Beauty ini dan lebih waspada, lebih berhati-hati dengan berbagai modus di luar sana soal praktik estetika. Terima kasih sekali lagi dokter spesialis bedah plastik Dr. Tompi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Catatan penting buat Kemenkes untuk segera membuat gugus yang mengawasi praktek di lapangan. Jadi termasuk banyaknya dokter asing yang sekarang praktek ilegal di sini, termasuk banyaknya dokter yang bukan kompetensinya mengerjakan pekerjaan di luar kompetensinya. Ya, menjadi catatan penting juga untuk pemerintah. Terima kasih sekali lagi Dr. Tompi sudah membagikan perspektifnya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.